Jaboticaba. Jaboticaba merupakan pohon unik yang berasal dari Brazil. Keunikan Jaboticaba ini terletak pada buah anggur yang tumbuh subur pada batang pohon hingga batang terkecil. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Jaboticaba atau orang sering menyebutnya anggur Brazil. Langsung saja yuk kita ngobrol bareng narasumbernya. Halo Pak Ruli, selamat siang. Halo juga Mbak Vivi, selamat siang. Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong ini mau tanya nih, apa sih pengertian dari Jaboticaba atau anggur Brazil ini? Jadi Jaboticaba atau yang disebut anggur Brazil atau anggur batang sebenarnya tanaman endemik dari negara Amerika Selatan, khususnya Brasil, Bolivia, Argentina, dan negara sekitarnya. Keunikannya adalah bentuknya seperti buah anggur yang tumbuhnya menempel di batang-batang dari batang utama sampai batang terkecilnya seperti yang disebut Mbak Vivi tadi. Rasanya juga unik. Manis atau apa? Ada manis-manis asamnya gitu. Nah, kayak iya. gitu. Untuk jenisnya sendiri apa saja itu? Untuk jenisnya yang ada di Indonesia ini yang terkenal cuman ada dua, yaitu jenis Sabara dan jenis Preko. Untuk membedakannya sendiri gimana Pak? Perbedaan dari Preko dan Sabara, bagusnya kita lihat langsung. Kebetulan di sini saya bawa sampelnya. Untuk yang ini yang Sabara dan ini yang Preko. Jadi bisa dilihat dari ukuran daunnya. Daunnya untuk Sabara lebih kecil-kecil, Preko lebih agak lebar. Kemudian untuk perbedaan lainnya, untuk jenis Preko dia lebih cepat untuk berbuahnya dibanding jenis Sabara. Itu. Nah, untuk karakteristiknya sendiri itu seperti apa Pak? Kalau untuk Sabara, ya selain tadi daunnya kecil-kecil, percabangannya lebih teratur. Sementara untuk Preko, percabangannya lebih agak memanjang. Jadi ya sebenarnya hampir sama aja. Cuman memang yang lebih karakteristiknya yang lebih membedakan adalah pada daunnya. Cuman agak mirip-mirip gitu? Ya memang mirip. Bagaimana sih cerita awal mula Bapak membudidayakan anggur Brazil ini? Pertama dapat dari seorang teman, kemudian saya tanam dan ternyata kok peminatnya banyak, sehingga saya juga mendatangkan dari beberapa teman yang lain yang kebetulan memang menjual bibit Jaboticaba ini. Kemudian untuk pengembangannya juga ternyata lewat stek juga bisa. Cepat gitu pengembangannya? Ya cukup butuh ketelatenan juga. Kemudian yang menarik dari anggur Brazil ini, selain bentuknya unik, dia berbuah di batang-batangnya. Kemudian juga rasanya yang asam-asam manis. Dan ternyata anggur Brazil ini juga dipercaya punya manfaat kesehatan. Wah, apa saja tuh manfaatnya? Dalam kandungan anggur Brazil ini ternyata tinggi dengan antioksidan dan antiinflamasi, sehingga dia bisa untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti contoh penyakit asma, diare, juga dipercaya bisa mengobati penyakit kanker dan masih banyak lagi. Kira-kira bisa ditanam di pot nggak Pak anggur Brazil ini? Jadi anggur Brazil ini bisa ditanam di pot maupun di lahan. Untuk syarat tumbuhnya, dia bisa tumbuh di 0 sampai 1000 dpl, jadi cukup adaptif. Terus kemudian media yang disukai itu bersifat yang agak asam malahan. Jadi di pH kisaran 5,5 sampai 6,5, sehingga cukup tahan dia terhadap situasi ekstrim. Untuk budidaya anggur Brazil memang ya dibutuhkan kesabaran, telaten juga ya. Ketelatenan karena memang pertumbuhannya yang cukup lama. Lama. Jadi saran saya jangan bosan menanam dan bersabar untuk sebuah hasil. Oke, siap. Wah, menarik nih. Bagaimana kalau habis ini kita menanam buah anggur Brazil ini di pot? Boleh. Penasaran kan? Langsung aja yuk. Hai Sobat Pondok Tani,
Pohon buah anggur Brazil ini merupakan tanaman yang mudah ditanam dan dirawat. Nah, sekarang kita akan melakukan tahapan perawatan supaya menghasilkan buah yang maksimal. Langsung saja yuk kita tanya dengan narasumbernya. Pak Ruli, gimana Ya, sih Mbak Wiwi. cara merawat bibit buah anggur Brazil ini? Dalam perawatannya pertama yang harus kita lakukan yaitu jangan sampai media kekurangan air. Iya. Dalam arti penyiraman harus rutin setiap hari. Setiap hari harus disiram. Ya, kecuali hujan. Terus kemudian untuk pemupukan saya pupuk dengan NPK itu setiap 6 bulan sekali. Pupuk khusus. Pupuk NPK 16. Oh. Kemudian untuk penyemprotan saya lakukan setiap sebulan sekali dengan campuran pestisida dan pupuk daun. Oke. Bagaimana sih cara mengenali ciri-ciri bibit itu tidak sehat? Jadi kalau untuk yang pohon kurang sehat, biasanya ada daun kayak ada bintik-bintik seperti ini, kemudian coklat-coklat seperti ini, terus ranting-ranting banyak yang kering, itu kondisi pohon kurang sehat. Kurang sehat. Ya, seperti ini ada kayak kering, kemudian ada kayak kena sengatan-sengatan kutu. Makanya kita lakukan penyemprotan pestisida setiap sebulan sekali. Untuk media tanam yang bagus itu seperti apa, Pak? Jadi saya pakai media tanam dengan campuran tanah, arang sekam, dan kompos. Perbandingannya 1:1:1. Dicampur, nanti kita praktekkan nanti. Oke, habis ini kita praktekkan saja. Untuk ukuran bibit yang ideal ke pot itu berapa sih, Pak? Sebenarnya untuk idealnya kita dari bibit untuk ditanam di pot bebas sebenarnya. Bebas. Bisa yang dari ukuran 30 cm, 40 cm, 60 boleh, bebas. Bahkan yang sebesar ini pun bisa. Bisa dipindahkan? Bisa. Ke pot yang lebih besar lagi bisa. Nah, tadi kan kita sudah tahu tentang cara merawat bibit buah anggur Brazil dan beserta manfaatnya. Sekarang kita menanam. Langsung saja yuk, apa saja nih bahannya? Jadi untuk menanam dalam pot kita menggunakan arang sekam, tanah, sama ini kompos dengan perbandingan 1:1. Oke, kita praktekkan langsung aja, Mbak. saja. Ini kita tanahnya satu bagian, kita tuang sini. Kemudian ini arang sekam kita tuang satu, sama ini komposnya harus itu. Nah, ini kan gini. Nah, ukuran biar sama 1:1 semuanya. Ada kendala nggak, Pak, dalam menanam pohon bibit anggur ini? Sebenarnya menanam anggur Brazil ini cukup mudah. Jadi saya anggap nggak ada kendala. Aman berarti ya? Aman. Ini kita campur satu bagian. Oke. Setelah itu kita aduk. Aduk jadi satu. Sampai rata. Nah, setelah rata baru kita masukkan dalam pot. Biasanya berapa tahun, Pak, ini sudah mulai berbuah? Ya, ini makanya cukup butuh kesabarannya. Untuk jenis preko itu bisa 3-5 tahun. Oh, lama ya? Tapi untuk sabara bisa 5-7 tahun baru berbuah. Nah, ini polybagnya kita sobek. Yang penting tanah yang di polybag jangan sampai terbongkar. Harus tetap kayak gitu. Ya, setelah ini kita masukkan dalam pot. Baru kita masukkan medianya.
Untuk prospek bisnisnya gimana ini Pak? Bagus atau? Sementara ini kami untuk prospek bisnis kita melalui penjualan bibitnya Mbak. Berapa? Untuk buahnya karena mungkin tergolong baru, Jadi mahal gitu? Masih mahal? belum tahu juga untuk pemasarannya. Kalau untuk bibitnya berapa Pak? Yang untuk jenis Preko yang setinggi ini harganya sekitar 150. Wah, lumayan juga ya. Untuk yang Sabara lebih murah Mbak. Lebih murah Ya dibanding paling Preko. 50.000 lah. Oke. Oke, selesai kita tanam, tinggal Oke. kita siram. Kita siram. Cukup mudah kan? Iya, cukup mudah Nah, sekali. cukup seperti ini. Nah, dah. Wah, ternyata prospek bisnis kedepannya sangat berpotensi ya. Buat kalian, jangan takut untuk mencoba. Oke, terima kasih Pak Ruli sudah menjelaskan cara menanam bibit buah anggur Brazil ini. Saya pamit dulu. Oh, sama-sama Mbak. Nanti tak praktekkan di rumah. Oke, ini jangan lupa dibawa nanti untuk dirawat di rumah juga. Oke, terima kasih.